Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufail Ramadan Nur Zaidan. Di sini saya akan menceritakan tentang Laksamana Madya TNI Yosawat Sudarso atau yang biasa dipanggil Yos. Yosawat Sudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 24 November 1925. Dia merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Yos bersekolah di Sekolah Dasar Swasta His Partikelir di Salatiga yang merupakan sekolah dasar bikinan Belanda untuk anak-anak pribumi pada tahun 1940. Setelah itu, Yos lanjut ke sekolah menengah Mer Uitgebrek Lager Onderwijs atau MULO di Semarang. Batal menjadi guru, Yos tidak patah semangat. Ia melanjutkan pendidikan di pelayaran Sekolah Tinggi Semarang. Ia sepertinya tertarik pada lautan. Padahal kota Salatiga terletak 60 km dari pantai. Meski juga pada waktu itu, militer Jepang sedang membutuhkan banyak tenaga tambahan untuk menghadapi sekutu di Perang Asia Timur Raya. Karir militer Yos sebagai siswa angkatan ketiga dari Koto Seizin Yoseiso itu terbilang cukup mulus. Ia hanya butuh waktu setahun untuk segera lulus dengan menjadi salah satu siswa terbaik. Pada 1944, setelah lulus, ia ditugaskan sebagai mualim 2 atau perwira di bawah kapten di kapal milik Jepang bernama Go Osamu Butai. Sesudah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Yos Sudarso kemudian bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat Laut yang kelak menjadi cikal bakal Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI atau yang kini bernama TNI AL. Di masa ini, Yos sering mengikuti operasi militer dalam memadamkan pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah meski pada saat itu armada kapal laut yang dimiliki Indonesia masih sangat minim. Tahun 1950, setelah Belanda secara penuh mengakui kedaulatan RI, Yos kemudian menjabat sebagai komandan dan memimpin cukup banyak kapal milik Republik dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali hingga KRI Patimura. Sementara itu, gejolak internal di Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI pada 1959 mencapai titik krusial. Yos Sudarso beserta Kolonel Ali Sadikin dan para perwira lainnya tidak setuju dengan kepemimpinan Laksamana Subiakto yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Konflik tersebut disebut-sebut terkait dengan perbedaan pandangan politik juga idealisme di kalangan perwira Angkatan Laut. Polemik tersebut akhirnya membuat Laksamana Subiakto mundur dan digantikan oleh Kolonel R.E. Magtadinata sebagai Kepala Staf yang baru. Tidak lama setelah itu, Yos Sudarso kemudian naik pangkat secara cepat dari deputi hingga menjadi komodor atau Laksamana pertama. 1961, konfrontasi Indonesia dan Belanda dalam pembebasan Irian Barat mencapai puncaknya dengan dibentuknya Tri Komando Rakyat atau Trikora oleh Presiden Soekarno dan Komando Mandala pada 1962 yang memiliki markas di Makassar. Yos Sudarso diserahi tugas sebagai deputi operasi. Tugas yang berat bagi Yos Sudarso. Kisah heroik mengenai pertempuran Yos Sudarso akhirnya terjadi. Pada tanggal 15 Januari 1962, ketika itu Yos Sudarso melakukan patroli dengan membawa 3 kapal yakni KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau di bawah komandonya. Operasi senyap tersebut dilakukan di sekitar wilayah perairan Laut Aru di sekitar wilayah Maluku. Tidak lama kemudian, pesawat Neptune Belanda yang melakukan patroli menjatuhkan flare. Keadaan yang ketika itu sunyi dan gelap kemudian berubah terang benderang. Di balik terang cahaya, 3 kapal Belanda dengan persenjataan lengkap dan ukuran lebih besar ternyata telah menunggu kapal yang sedang menjalankan misi rahasia tersebut. Tembakan peringatan pun dilepaskan oleh Belanda dan jatuh di samping KRI Harimau, di mana terdapat Kolonel Sudomo dan sejumlah petinggi ALRI lain di sana. Kolonel Sudomo lalu memerintahkan tembakan balasan namun meleset. Yos Sudarso yang sadar bahwa pertempuran ini bakal tidak seimbang dalam hal persenjataan kemudian memerintahkan ketiga kapal yang ia komandoi untuk mundur sementara. Namun, Belanda yang menyangka gerakan itu adalah manuver untuk menyerang, segera melepaskan tembakan duluan sebelum kembali diserang. Naas,
KRI Macan Tutul yang ditumpangi oleh Komodor Yos Sudarso macet. Yos Sudarso pun berpikir keras, harus ada kapal Republik yang selamat. Kapal tempur Karel Doorman milik Belanda itu lantas menembaki KRI Macan Tutul. Meski tembakan pertama meleset mengenai kapal tersebut, pada kesempatan berikutnya tembakan yang dilakukan kapal perusak Belanda akhirnya tepat mengenai badan kapal KRI Macan Tutul. Kalimat terakhir dari Komodor Yos Sudarso sebelum kapalnya keram yakni, terus kobarkan semangat pertempuran. Ia bagikan melalui radio kedua kapal lainnya yang berhasil selamat. KRI Macan Tutul yang bernomor lambung 650 itu pun terbakar dan perlahan-lahan karam ke dasar samudera bersama 24 kru kapalnya. Sementara itu 53 anggota kru kapal lainnya selamat kemudian dijadikan tawanan Belanda. Atas jasa-jasanya, pemerintah RI menaikkan pangkat Yos Sudarso menjadi Laksamana Muda TNI AL. Anumerta dan mengangkatnya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan presiden.